Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam jumpa kembali saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Baiklah, kita akan kembali membahas tentang kunci jawaban modul pedagogik. Untuk saat ini sudah pembahasan pedagogi 4, desain pembelajaran. Kita langsung saja Bapak Ibu semuanya, silahkan diperhatikan dan jangan lupa ikuti terus pembahasan ini dari awal sampai selesai, dan like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk bahan materinya desain pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya dari bahan belajar pedagogi 4 ini. Nomor 1, pada zaman dahulu anak-anak berkebutuhan khusus, nah ini kata kuncinya, dianggap sebagai beban dan dipengaruhi roh halus. Pendapat ini terjadi pada masa, nah ini otomatis kalau memang keluar Bapak Ibu, kita langsung jawab saja, yaitu peradaban kuno. Jadi peradaban kuno. Selanjutnya, nomor 2, pendidikan luar biasa di Indonesia dapat ditelusuri sampai dengan awal abad 20 atas inisiatif Dr. Wisdom. Ya, ini Dr. Wisdom ya. Jadi ini kata kuncinya. Pada tahun 1901 dibukalah satu lembaga untuk penyandang. Ini untuk penyandang, katanya dengan pendidikan luar biasa ya. Nah, ini kata kuncinya. Tapi diinisiasi oleh Dr. Westop. Ya, maka yang benar di sini adalah B, gangguan penglihatan. Saya kira ini sebagai pendahuluan contoh soal pedagogi 4. Kita langsung saja masuk ke review pembelajaran 4, desain pembelajaran. Baik Bapak Ibu semuanya, nomor 1, kegiatan pembelajaran. Nah ini setiap kita memulai membaca itu harus perhatikan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal, ini melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik. Nah, ini harus kata kunci, ini harus diperhatikan ya. Yang diawali dengan pemberian rangsangan. Nah ini kata kunci juga. Mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi ini ya, mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Ini semua kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Model yang tepat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah model yang tepat di sini adalah discovery learning. Lanjut nomor 2. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Jadi ini panjang sekali soalnya ini. Kita tarik dulu. Di tengah giatnya pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, perhatikan ratusan pelajar di Kecamatan Tampobulu, Maros, Sulawesi Selatan harus berjuang mati-matian menuntut ilmu, bahkan ada yang rela mempertaruhkan nyawa dengan berenang di sungai karena tak ada akses jembatan. Di Desa Bontoma Tinggi, puluhan siswa terpaksa berenang di sungai ya tiap ke sekolah.
Belakangan wilayah ini pun ramai dikunjungi komunitas relawan peduli pendidikan. Mereka tidak hanya datang mengajar, ya, bahkan mereka menggalang donasi untuk membantu perlengkapan sekolah dan membangun ruang belajar yang layak. Setiap akhir pekan mereka datang tanpa pamrih, meski harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer. Ironisnya, pemerintah tak pernah hadir memberikan perhatian. Dan link sumber yang didapat ini sebagai referensi. Manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? Maka yang benar di sini adalah D, yaitu jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini saya kira tidak ada masalah, Bapak Ibu, kita lanjut saja, ya. Nomor 3, aktivitas pembelajaran. Nah, ini aktivitas, kata kunci lagi, pada model. Nah, coba perhatikan, pada model project based learning, ya, di PBL, ya, project, jadi bukan problem, ya, project based learning. Pada sintaks, ya, pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah aktivitas belajar, ya, aktivitas pada model ini. Ya, maka yang benar adalah bagian B, yaitu peserta didik berdiskusi, ya, berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Nah, inilah yang aktivitas pembelajaran yang termasuk model project based learning, ya. Baik, selanjutnya kita ke nomor 4. Salah satu aktivitas, ya, salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning yang termasuk pada bagian apa dia? Ya, ini salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, ya, hipotesis merupakan sintak discovery learning yang benar adalah pembuktian. Ini yang benar, ya, pembuktian. Jadi kaitannya dengan aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan. Ya, jelas. Ini kata kuncinya kaitannya dengan ketika dia berkaitan dengan sintak discovery learning, membuktikan benar tidaknya hipotesis, maka yang benar adalah verification, ya, atau pembuktian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke nomor 5, insyaallah. Nomor 5, nah ini salah satu sintak, ingat, sintak problem, ya, problem based learning. Salah satu sintak, ya, adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Perhatikan baik-baik kata kuncinya. Salah satu sintak problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah, contoh aktivitas pembelajarannya, berikan contoh, ya, yang mana, ya. Maka yang benar di sini adalah kaitannya dengan soal adalah siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Ini, ya, yang benar adalah bagian C. Itu benar adalah option C. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, manakah soal yang memenuhi kriteria HOTS untuk stimulus berikut ini? Jadi ini gambar. Ketika ada gambar seperti ini, inilah kata kuncinya, ya, manakah soal yang memenuhi kriteria HOTS untuk stimulus berikut ini, ya. Jadi yang benar di sini adalah jika ulat, ya, jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang ini, ya. Ini katanya dengan gambar ini, ya, soal yang memenuhi kriteria HOTS. Nah, jadi cukup
Jika gambarnya seperti ini, maka yang benar pertanyaannya adalah jawaban sekaligus di sini soal yang hot adalah jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Nah, ini. Jadi bukan A, B, bukan D. Jadi yang benar adalah C. Bisa diperhatikan Bapak Ibu sekalian, saya kira jelas. Ya, selanjutnya nomor 7. Ya, ini masih pembahasan ya. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Apabila dimasukkan pada matriks, kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi, maka yang benar di sini adalah A. Jadi A yaitu kalau dimensi pengetahuannya adalah faktual, kemudian dimensi proses berpikirnya adalah C1 mengingat. Nah, ini yang benar. Jadi kaitannya menyebutkan benda-benda. Jadi di kelas, berarti dimensi pengetahuannya itu adalah faktual, ya. Ini A yang benar di sini. Kemudian dia masuk pada dimensi proses berpikir, ranah kognitif ya, yang C1 sampai 6 itu taksonomi Bloom. Maka dia masih tahap C1 mengingat. Jadi yang benar adalah A. Sudah jelas Bapak Ibu, insyaallah. Lanjut kita ke nomor 8. Nomor 8. Peserta didik diminta menyebutkan nama tumbuhan. Perhatikan baik-baik, itu kata kuncinya yang ada di sekolah. Jadi menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut termasuk dimensi pengetahuan. Nah, tadi sudah ada matrisnya, tabelnya ya. Ini yang benar adalah faktual. Ya, faktual. Menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Jadi masih seperti tadi ya. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan. Kalau dia menyebutkan nama tumbuhan atau nama-nama benda, maka dia dimensi pengetahuan faktual. Jadi bukan metakognitif, bukan konseptual, bukan prosedural. Saya kira jelas ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa lebih cepat menjawab ya. Nomor 9 atau yang terakhir. Ada 9 soal dan kunci jawaban pada pedagogi 4 desain pembelajaran ini Bapak Ibu semuanya. Nomor 9, untuk menilai siswa ini dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali ya. Ini perhatikan kata kuncinya, menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri ya, menggunakan kalimatnya sendiri ya. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Jelas yang benar adalah teknis penilaian di sini adalah teknik penilaiannya adalah tes tertulis. Karena dalam memahami paragraf guru meminta siswa menuliskan. Jelas ini menuliskan, katanya ini kalau menuliskan berarti dia tes tertulis. Ini cukup. Inilah kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Maka sehubungan dengan jawabannya yaitu tes tertulis, bukan penilaian produk, bukan penilaian praktik, bukan tes lisan. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Dengan sangat sederhana saya jelaskan pembahasan soal review pembelajaran 4, pedagogi 4 yaitu desain pembelajaran ya. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya ketika menghadapi CAT seleksi P3K nantinya, dan saya doakan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjawab soal-soal dengan benar dan bisa mencapai atau melewati passing grade atau ambang batas, lolos passing grade atau ambang batas, dan lulus sebagai pegawai ASN atau P3K nantinya, insya Allah. Demikian dan kita akhiri. Kembali saya ingatkan, jangan lupa like, share,
komen, dan subscribe bersama saya Jasman Rahman di Ijabah Channel. Wabillahi taufik wal hidayah. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.